di mata Najwa. Ya, Pasangan suami istri, Mbak Rika, Anda HIV, ya. Mas Sandi, Anda Negatif. Anda negatif. Tapi pertama kali bisa bertemu itu bagaimana awal mulanya, Mbak Rika? Saya lagi berkunjung ke sebuah panti rehabilitasi di Medan waktu itu. Saya lagi di Medan. Itu tahun 2005 ya. 2005. 2005. Kebetulan Sandi baru datang dari Makassar dan bertugas di panti itu. Mbak Rika sudah HIV Sudah. dan Mas Sandi juga mengetahui hal itu. Awalnya sih belum, tapi ketika pertemuan yang kedua kalinya pada saat dia sedang melakukan pelatihan di Makassar dan salah satu teman peer saya, kebetulan waktu itu saya bekerja di panti rehab, itu teman pelatihan dia dan akhirnya dia berkunjung di rehab kami, tempat saya bekerja, dan di situ saya baru tahu bahwa dia HIV positif. Ketika tahu bahwa Mbak Rika HIV itu tidak menghalangi niatan Mas Sandi atau memang Sejak pas tahu statusnya sih tidak menghalangi gitu, karena buat saya informasi yang saya dapatkan selama bekerja di rehab itu sudah cukup banyak yang diberikannya. Mbak Rika sendiri, Anda HIV positif itu sejak kapan? Saya tahunya akhir 2001 atau 2002, saya udah lupa. Diagnosisnya saya tahunya tahun segitu, sekitar 2001-2002. Apa-apa yang pertama terlintas di benak ketika tahu itu? Terkejut sekali pastinya. Ya, nggak terlalu terkejut karena saya tidak tahu HIV itu apa. Jadi kamu terinfeksi HIV, oh cuman gitu doang. Gitu ternyata, tapi HIV itu apa sih gitu. Hanya itu aja. Akhirnya setelah mencari tahu dan dikasih bahan bacaan dan segala macam, oh ternyata virus begini-begini, baru mulai agak rasa, wah bentar lagi deh, nggak lama lagi, seperti itu. Nggak lama lagi. Untuk meninggal dan segala macam, image saya kan seperti itu dulu, karena nggak tahu informasi sama sekali, nggak pernah dapat. Tadi Anda katakan sudah sempat putus asa dan sebagainya. Apa tuh, bagaimana perjalanan itu Anda lewati, kalau Anda bisa ceritakan? Setelah saya tahu, putus asa itu gini, aduh pasti semua orang kecewa, pasti papa kecewa gitu kan. Dan itu sempat 1 tahun saya itu, saya nggak suka sama diri saya gitu. Saya nggak suka ngelihat kaca, saya nggak suka berkaca gitu, karena saya langsung benci ngelihat diri saya gitu. Kenapa harus saya udah ngecewain banyak orang gitu. Karena kan taunya tuh hanya informasi nggak lengkap, terus orang itu image-nya itu kalau udah HIV berarti dia perempuan nggak bener, mau nggak bener apa, pokoknya nggak bener aja, titik gitu. Jadi saya khawatir juga kan gitu di rumah, jadi nggak enak hati di rumah gitu, kayaknya papa jadi nambah pikiran, ya orang tua lah namanya gitu kan. Penolakan Anda rasakan, ada stigma, ada penolakan, ada bagaimana prasangka orang terhadap Anda dan kawan-kawan penderita HIV? Gimana ya bilangnya? Yang jelas saya pertama itu akhirnya mengurung diri sendiri. Yang jelas mungkin ada pasti orang yang menstigma gitu kan. Cuman yang jelas saya pertama, aduh kecil hati udah pasti. Itu kenapa saya perempuan dan sebagainya. Seperti itu. Cukup lama juga sih waktu itu. Penolakannya dalam bentuk apa yang Anda ingat? Kalau di internal keluarga, karena tidak tahu ya informasi bahwa penularannya tidak semudah itu, awal mula ya khawatir pasti, cemas pasti ada. Itu dari dipisahkan sendiri semua gitu, ada tempat alat makan dan sebagainya gitu. Saya ingin tahu kisah cintanya, karena jarang rasanya Mas Sandi ada pria yang mau menikah dengan perempuan yang terpapar virus HIV. Tapi Anda melakukan itu. Apa alasan utamanya atau dorongan apa selain cinta tentunya? Sebenarnya karena mungkin informasi tadi ya, yang selama saya menjalani rehabilitasi itu yang saya dapat bahwa penularan itu terjadi ketika kita melakukan A, B, dan C gitu. Tapi bisa kita cegah ketika kita melakukan A, B, dan C. Dan kalau ditanya lagi kenapa dorongan itu, pertama memang kenapa ya? Aku ngelihat karakter Rika adalah sosok yang bisa bangkit dari keterpurukan dan memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki gitu. Dan itu membuat saya ya mungkin dia cocok buat saya gitu. Jadi tidak ada, Mbak Rika juga tidak ragu-ragu dengan ketika dilamar sudah tahu bahwa memang
paham resikonya. Ya. Dan itu juga Anda sudah pikirkan. Iya. Tidak ada keraguan sedikit pun ketika itu ya? Sebenarnya keraguan itu dari pihak keluarga gitu, karena memang masih gimana ya, masih ada di dalam benak saya bahwa biasanya sih budaya-budaya yang lama gitu harus yang dijodohin atau gimana gitu. Tapi ketika saya mengutarakan itu sama keluarga dan akhirnya disetujui ya. Keluarga tahu sejak awal? Prosesnya itu butuh waktu 3 tahun. 3 tahun. Untuk kami mengungkapkan status Rika. Gitu. Apa yang dilakukan selama 3 tahun itu? Jadi ketika awal menikah tidak memberitahu sama sekali, tapi Tidak memberitahu sama sekali. karena khawatir akan ada penolakan tentunya. Iya, dan saya sendiri juga khawatir gitu. Nanti saya harus gimana gitu kan. Jadi sempat diskusi juga sama Sandi. Saya bilang yang jelas nanti kita ambil waktu yang pas, dimana suasana keluarga juga enak, kitanya juga feeling kita, mood kita juga enak gitu kan. Jadi pas proses 3 tahun itu kita lagi masih kerja di Aceh kita ya, kita masih kerja di Aceh, diskusi, dan akhirnya saya sempat bilang sama Sandi, kalau seandainya ternyata keluargamu mengatakan bahwa wah saya nggak setuju gitu, mungkin mereka kecewa kenapa nggak bilang dari awal dan sebagainya, itu keputusan kembali ke kamu gitu. Tadi Mbak Rika sempat bilang bahwa ada kekhawatiran dicap, ada prasangka bahwa perempuan dengan HIV AIDS itu perempuan yang tidak benar dan sebagainya. Apakah prasangka-prasangka itu juga sempat didapat dari keluarga suami mungkin? Ya mungkin ada gitu, mungkin ada, namanya tidak tahu informasi dengan tepat, akurat, lengkap gitu, itu pasti banyak pertanyaan. Saya tahu ini sensitif untuk bertanya, cuma untuk ditanyakan, cuma bolehkah saya bertanya? Jadi kalau campur berhubungan suami istri itu amannya supaya tidak tertular selalu menggunakan kondom? Iya, selalu menggunakan kondom, dan karena kita lagi program, jadi pada masa subur saja kita lepas kondom. Program Untuk punya anak. Oh, Mbak Rika dan Mas Sandi berencana untuk punya anak? Ya, karena kan itu memang harus diprogram. Kalau yang bagi yang perempuan HIV positif, memang itu harus direncanakan dari awal, gitu. Jadi sayanya juga harus terapi ARV, gitu kan. Sayanya juga CD4 saya juga harus bagus, viral load saya juga harus undetectable atau tidak terdeteksi. Dan tidak punya penyakit penyerta lainnya seperti infeksi menular seksual, infeksi saluran reproduksi, bla bla bla, termasuk si pasangan. Kita harus cek lengkap. Jadi dulu. sekarang sedang berprogram untuk memiliki anak. Itu tingkat resikonya agar bayi tidak tertular, berapa persen bisa ditekan, Mbak Rika? Seminim mungkin, sangat minim karena sudah ARV. Gitu, dan yang terpenting adalah tidak ada infeksi lain dan kondisi sangat sehat. Walaupun resiko itu tetap ada. Resiko tetap ada. Dan Anda tidak khawatir mengambil resiko memiliki buah hati yang juga mungkin tertular virus ini? Yakin Mbak, lillahi ta'ala. Itu aja sih. Menyerahkan semuanya ke yang di atas. Iya. Ya, segala upaya ya kita akan berusaha kan, seperti itu. Ya, seindah apapun rencana kita, pasti rencana Tuhan akan lebih indah.